Amerika Serikat menghentikan sementara serangan udara ke Iran saat menipis stok amunisi dan resiko meluas konflik di Timur Tengah. Rencana kerjasama nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi memicu perlombaan nuklir di kawasan. Lebih dari 23 juta orang menandatangani petisi daring menuntut timnas Argentina dilarang tampil di Piala Dunia. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Amerika Serikat menghentikan sementara serangan udara ke Iran di tengah kekhawatiran menipis stok amunisi dan resiko meluas konflik di Timur Tengah. Meski demikian, Washington menegaskan opsi militer masih tetap terbuka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menghentikan sementara operasi serangan udara ke Iran sehingga Teheran melewati malam tanpa pemboman pada Minggu 26 Juli 2026. Keputusan ini membuat akhir pekan berlalu tanpa laporan serangan baru dari kedua belah pihak. Laporan media Amerika New York Times menyebut penundaan operasi dipengaruhi menipis stok amunisi militer, termasuk rudal pencegat menjadi komponen penting sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Dalam pertemuan di Gedung Putih Jumat 24 Juli 2026, Wakil Presiden J.D. Vance dan Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan King menyampaikan kekhawatiran mengenai risiko eskalasi konflik bisa meluas ke kawasan Timur Tengah. Media Axios melaporkan Pentagon sempat menyampaikan rencana serangan malam ke-14 kepada Trump. Trump menolak memberikan persetujuan dan lebih memilih mendorong jalur perundingan. Meski operasi militer ditunda, Trump menegaskan belum menutup opsi serangan. Menurut Trump, Iran dihadapkan dua pilihan, yaitu menyepakati kesepakatan atau menghadapi serangan militer lebih besar. Di sisi lain, menjelang kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington, Iran memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat kembali melancarkan serangan udara, konflik berpotensi meluas ke berbagai wilayah di Timur Tengah. Sebelum jeda operasi ini, pertempuran sempat berkembang di Selat Hormuz dan meluas ke pangkalan militer Amerika Serikat, jalur pelayaran regional, serta negara-negara sekutu Washington di kawasan Teluk. Ya, selanjutnya rudal balistik Hypersonic menjadi senjata andalan Iran dalam konflik terbaru di Timur Tengah. Dengan biaya produksi relatif murah dan kemampuan manuver tinggi, rudal ini disebut menjadi tantangan besar bagi sistem pertahanan Amerika Serikat. Ya, pemirsa, Iran menyerukan penyelesaian damai atas kembali ketegangan antara kelompok Houthi dan Arab Saudi di Yaman.
Teheran menegaskan tidak ada solusi militer mengakhiri konflik kembali memanas. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan konflik di Yaman tidak dapat diselesaikan melalui jalur militer. Menurut Araghchi, ketegangan di Yaman dan Selat Bab al-Mandab berakar pada persoalan sudah lama terjadi di kawasan dan tidak bisa dikaitkan dengan Iran. Iran juga menyerukan agar seluruh pihak kembali ke meja perundingan demi menghentikan eskalasi dan menciptakan stabilitas di kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menyatakan Teheran siap memfasilitasi dialog antara pihak-pihak bertikai. Konflik kembali memanas setelah Houthi mengumumkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Arab Saudi dan mengklaim melancarkan serangan terhadap kapal tanker. Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran internasional, terutama di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab yang menjadi salah satu rute perdagangan penting dunia. Pada Desember 2023, Arab Saudi dan Houthi berkomitmen pada proses perdamaian. Tetapi hal ini berantakan selama perang Israel-Hamas di Gaza, ketika Houthi menyerang target di Israel dan kapal-kapal internasional di Laut Merah dan Teluk Aden. Pada Jumat 24 Juli 2026, seorang juru bicara Houthi menegaskan pihaknya tidak memblokir semua lalu lintas melalui Selat Bab al-Mandab. Blokade maritim hanya berlaku untuk Arab Saudi. Di tengah meningkat ketegangan, pemerintah Yaman didukung Arab Saudi mengklaim menerima informasi mengenai kedatangan personel Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC ke wilayah yang dikuasai Houthi. Kabar berikutnya, rencana kerjasama nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi memicu kekhawatiran baru di Timur Tengah. Kesepakatan ini dinilai berpotensi mempengaruhi keseimbangan kekuatan dan memicu perlombaan nuklir di kawasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kesepakatan nuklir sipil dengan Arab Saudi hanya bisa berlanjut jika Riyadh menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel Kamis pagi 23 Juli 2026 waktu setempat. Namun Arab Saudi menyatakan normalisasi baru akan dilakukan apabila terdapat langkah nyata menuju pembentukan negara Palestina. Rencana kesepakatan ini masih harus mendapat persetujuan Kongres Amerika Serikat. Sejumlah pihak menilai kerjasama tersebut bisa memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Para pengamat menyoroti kemungkinan Arab Saudi akan mendapat keleluasaan untuk memperkaya uranium sendiri. Langkah ini dinilai meningkatkan risiko pengembangan senjata nuklir di masa depan. Kesepakatan ini dinilai bisa memengaruhi hubungan Amerika Serikat dengan sekutunya, termasuk Uni Emirat Arab dan Israel yang memiliki kepentingan strategis di kawasan. Di sisi lain, Iran diperkirakan akan melihat kerjasama ini sebagai keuntungan strategis bagi rival regional sehingga berpotensi menambah ketegangan di Timur Tengah. Pengembangan program nuklir sipil hingga menjadi kemampuan nuklir penuh memerlukan waktu bertahun-tahun, sehingga dampaknya tidak akan terlihat dalam waktu dekat. Dibutuhkan waktu antara 10 hingga 20 tahun bagi Saudi untuk mengembangkan tenaga nuklir apalagi senjata nuklir. Negara Teluk lancarkan serangan ke Iran. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bahrain dan Kuwait melancarkan serangan udara ke sejumlah target militer di Iran. Aksi ini disebut sebagai respons atas serangan berulang menyasar wilayah kedua negara Teluk tersebut. Bahrain dan Kuwait mengerahkan pesawat tempur menyerang fasilitas militer Iran termasuk depot penyimpanan drone dan rudal. Serangan ini disebut menjadi saksi balasan langsung pertama dari kedua negara Teluk terhadap Iran sejak konflik kembali memanas pada akhir Februari 2016. Langkah ini diambil setelah Iran selama beberapa pekan melancarkan serangan ke Bahrain dan Kuwait yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat. Wall Street Journal Jumat 24 Juli 2026 melaporkan serangan diam-diam menandai perubahan esensial dalam dinamika konflik regional. Laporan yang sama menyebut Uni Emirat Arab memberikan dukungan berupa informasi intelijen dan perlindungan udara defensif dalam operasi tersebut.
Pada Minggu 19 Juli 2026, Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan Iran menargetkan fasilitas pembangkit listrik dan desalinasi air, serta menyebut serangan ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Duta Besar Kuwait untuk Amerika Serikat membantah keterlibatan negaranya dalam operasi militer terhadap Iran dan menegaskan wilayah Kuwait tidak bisa digunakan untuk melancarkan serangan ke negara tetangga. Pemerintah Uni Emirat Arab menyatakan dukungan terhadap upaya deeskalasi konflik dan menegaskan komitmen menjaga keamanan serta stabilitas kawasan Timur Tengah. Sementara itu, Lebanon berupaya mendorong penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan melalui dukungan Amerika Serikat. Israel menegaskan tidak akan meninggalkan kawasan tersebut selama masih menganggap ancaman keamanan belum berakhir. Presiden Lebanon Joseph Aoun dijadwalkan meminta dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekan Israel agar melaksanakan kesepakatan penarikan pasukan dari Lebanon Selatan. Dalam rangka kesepakatan di mediasi Amerika Serikat, penarikan pasukan Israel akan dilakukan secara bertahap dimulai dari sejumlah wilayah percontohan. Departemen Luar Negara Amerika Serikat mengonfirmasi operasi di zona percontohan meliputi wilayah Zautar, Al-Gharbiyeh, Vron, dan Seriva. Angkatan bersenjata Lebanon dijadwalkan mengisi wilayah tersebut setelah pasukan Israel mundur sebagai bagian dari upaya memulihkan kendali pemerintah di kawasan selatan. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukannya tidak akan meninggalkan Lebanon Selatan hingga ancaman dari Hizbullah benar-benar hilang. Sejumlah pengamat menilai anggapan ini bisa membuka peluang bagi kehadiran militer Israel lebih lama di Lebanon, serta memicu kekhawatiran akan terjadi pendudukan berkepanjangan. Di sisi lain, pemerintah Lebanon dihadapkan pada tantangan besar meluncuri senjata Hizbullah di tengah keterbatasan kemampuan militer dan resiko meningkatnya ketegangan di dalam negeri. Momentum diplomasi saat ini menjadi peluang penting mencegah konflik berkepanjangan dan mendorong tercapainya stabilitas di Lebanon Selatan. Ya, pemirsa, Wali Kota New York City Zohran Mamdani menyatakan pemerintah kota tidak memiliki kewenangan hukum menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Meski demikian, ia tetap mendesak pemerintah federal Amerika Serikat menindaklanjuti surat perintah Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. Wali Kota New York City Zohran Mamdani mengakui pemerintah kota tidak memiliki dasar hukum melaksanakan surat perintah penangkapan ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pernyataan ini berbeda dengan janji kampanyenya pada tahun 2025. Saat itu Mamdani sempat berjanji menggebu-gebu akan menangkap Netanyahu apabila dia menginjakkan kaki di New York. Sebelumnya, Mamdani sempat menyampaikan Departemen Hukum New York City sedang mengkaji kemungkinan legal bagi pemerintah kota menjalani eksekusi tersebut. Meski terkendala aturan hukum, Mamdani menegaskan surat perintah ICC memiliki dasar hukum dan mendesak pemerintah federal Amerika Serikat untuk bergabung dengan ICC serta melaksanakan surat perintah tersebut. Mamdani juga menyatakan Netanyahu tidak diterima di New York dan menilai harus diadili atas dugaan kejahatan perang sesuai dakwaan ICC. Pernyataan ini muncul menjelang rencana kunjungan Netanyahu ke New York pada September mendatang untuk menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sisi lain, melalui media sosial, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Netanyahu tidak akan ditangkap di wilayah Amerika Serikat. Sementara pihak Netanyahu kembali menolak legitimasi Mahkamah Pidana Internasional. Nor will be a tale of two cities, the rich versus the poor. It will be a tale of 8.5 million cities. Each of Beralih ke kabar lain, lebih dari 23 juta orang menandatangani petisi daring menuntut timnas Argentina dilarang tampil di Piala Dunia. Petisi ini muncul setelah serangkaian insiden keributan melibatkan skuad La Albiceleste selama turnamen. Petisi daring bertajuk Argentina Out menjadi sorotan setelah diklaim mengumpulkan lebih dari 23 juta tanda tangan dari 170 negara dalam waktu kurang dari 1 pekan. Gerakan ini muncul dari ketidakpuasan sejumlah penggemar yang menilai terdapat kontroversi kepemimpinan wasit serta insiden keributan melibatkan timnas Argentina sepanjang fase akhir turnamen. Ketegangan memuncak saat Argentina menghadapi Inggris di semifinal dan Spanyol pada laga final.
diakhiri dengan keributan antar pemain setelah peluit panjang berbunyi. Dalam petisi, para penggagas menuntut FIFA menjatuhkan sanksi berupa larangan tampil bagi Argentina demi menjaga sportivitas dan keadilan kompetisi. Sebelumnya muncul petisi dari pendukung Argentina menuntut agar laga final diulang setelah tim mereka gagal meraih gelar juara. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari FIFA mengenai petisi tersebut. Sementara perdebatan di kalangan penggemar sepak bola dunia masih terus berlangsung. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, seorang insinyur muda di Bolivia berhasil mengembangkan prototipe robot humanoid rakitan diberi nama Ruix. Inovasi ini diharapkan menumbuhkan minat anak-anak dan generasi muda terhadap dunia robotika serta teknologi. Mi nombre es Ruix. Ahí está, ¿no? Y para que se pueda entender que la nota de hardware estoy ya casi en un 80. Insinyur Bolivia Rolly Ronald Mamani memperkenalkan robot humanoid bernama Ruix, dikembangkan bersama tim Robotics Creators Bolivia. Ruix menjadi langkah awal pengembangan robot humanoid buatan lokal di tengah persaingan teknologi robotika terus berkembang di berbagai negara. Prototipe ini dibangun menggunakan material dan komponen mudah diperoleh di dalam negeri sehingga biaya pembuatannya lebih terjangkau. Melalui proyek ini, Mamani ingin membuktikan bahwa Bolivia juga mampu mengembangkan teknologi robot humanoid sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Selain mengembangkan robot, Mamani juga mendirikan museum robotika pertama di Bolivia di wilayah Achocaya dekat La Paz. Museum ini menampilkan berbagai koleksi robot dan prostetis bionik sebagai sarana edukasi bagi anak-anak dan juga masyarakat. Lulusan teknik elektro dari Universitas Publik El Alto berharap inovasinya dapat memperluas akses pendidikan teknologi dan menginspirasi lebih banyak generasi muda untuk berkarya di bidang robotika. Toda goma por hacer este tipo de flexiones a romper. Era esto. Hemos empezado a trabajar juntos. Él Ya, selanjutnya replika mobil DeLorean ikonik dari film Back to the Future menjadi atraksi di jalanan kota Meksiko. Kendaraan milik seorang kolektor ini menyedot perhatian warga dan wisatawan yang berlomba mengabadikannya. Sebuah replika mobil DeLorean DMC-12 dari film legendaris Back to the Future menjadi pusat perhatian saat melintasi jalanan kota Meksiko. Mobil ini dimiliki kolektor otomotif Marco Castorejón yang mereplika kendaraan tersebut dengan detail menyerupai versi film. Berbagai elemen ikonik seperti flux capacitor, reaktor Mr. Fusion, plat nomor Out of Time, serta panel kontrol dengan beragam tombol dan kabel terus dipasang untuk menciptakan kesan asli. Mobil ini juga memiliki tanda tangan aktor Christopher Lloyd, pemeran tokoh ilmuwan eksentrik Doc Brown dalam trilogi film tersebut. Menurut Castorejón, replika dibangun menggunakan panduan khusus dari Amerika Serikat agar hasilnya semirip mungkin dengan mobil yang tampil di layar lebar. Setelah tampil dalam festival film dan komik CCXP Meksiko 2026, mobil ini semakin populer dan kini menjadi daya tarik di sebuah lokasi bertema retro, tempat para pengunjung bisa menikmati perpaduan nostalgia film dan dunia otomotif. Ya pemirsa, pemerintah negara bagian Jalisco, Meksiko mengerahkan ribuan ikan gapi untuk membantu menekan penyebaran demam berdarah dengue. Cara alami ini dimanfaatkan untuk memangsa jentik nyamuk Aedes aegypti di kawasan rawan.
Otoritas Kesehatan Negara bagian Jalisco, Meksiko membagikan ribuan ikan gapi secara gratis kepada warga di daerah beresiko tinggi demam berdarah sepanjang tahun 2026. Ikan air tawar berukuran kecil ini dipilih karena mampu memangsa telur, jentik, kepompong, hingga nyamuk dewasa, sehingga memutus siklus perkembangan Aedes aegypti. Sebelum didistribusikan, ikan gapi dibudidayakan di pusat penangkaran di kota Zapopan, kemudian dikemas dan diberikan kepada warga yang telah mendapat edukasi tentang cara perawatannya. Hingga pertengahan tahun 2026, sekitar 19.000 ekor ikan gapi telah didistribusikan kepada lebih dari 3.460 keluarga di berbagai wilayah Jalisco. Pemerintah setempat menyebut program ini berhasil membantu menekan jumlah kasus demam berdarah. Sepanjang tahun 2026, Jalisco mencatat 95 kasus DBD, jauh menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 900 kasus. Meski demikian, warga tetap diimbau menguras, menutup, dan membersihkan tempat penampungan air secara rutin karena ikan gapi hanyalah salah satu bagian dari upaya pengendalian nyamuk DBD. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Tunisia merupakan sebuah negara pintu antara Eropa dan Afrika, tempat di mana Laut Mediterania berjumpa dengan jejak peradaban Romawi. Pulau Jerba, situs Doga, dan Amfiteater El Jam menjadi 3 saksi bisu betapa Tunisia menyimpan sejarah dunia yang tak ternilai. Seperti apa keindahan Tunisia? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Tunisia. Tunisia merupakan negara yang terletak di ujung utara benua Afrika ini, memiliki posisi strategis di pesisir Laut Mediterania. Tunis merupakan ibu kota Tunisia yang menjadi pusat ekonomi, budaya, dan pemerintahan. Sebagai salah satu negara dengan sejarah panjang, Tunisia merupakan tempat lahir peradaban Kartago, yaitu kekuatan besar yang pernah menyaingi Romawi pada masa lampau. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini berganti pengaruh dari Romawi, Arab, hingga Prancis. Semuanya meninggalkan jejak pada wajah, budaya, dan arsitekturnya saat ini. Terletak di tenggara Tunisia, Pulau Jerba merupakan pulau terbesar di negara ini, sekaligus salah satu destinasi wisata paling menawan di kawasan Mediterania. Pulau yang dikenal dengan sebutan Mutiara dari Mediterania ini memadukan pesona laut biru jernih, arsitektur khas, serta kehidupan sosial yang berakar kuat pada tradisi. Di pulau ini terdapat 2 kelompok etnis utama, komunitas Arab dan komunitas Berber. Salah satu pusat interaksi kedua komunitas ini terdapat di Homsouk, pasar utama di Pulau Jerba. Suasana pasar yang ramai dengan aroma rempah, warna kain tradisional, dan suara tawar-menawar menjadi cermin kehidupan masyarakat Jerba yang dinamis dan penuh toleransi. Sekitar 2 jam perjalanan dari Tunis, berdiri Douga atau dikenal pada masa Romawi sebagai Tuga. Situs ini merupakan salah satu kota Romawi kuno yang paling terpelihara di Afrika Utara dan telah masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO sejak tahun 1997. Di kawasan seluas lebih dari 65 hektar ini, pengunjung dapat menjelajahi teater Romawi, kuil Capitolium, pemandian umum, dan makam-makam batu yang menunjukkan perpaduan antara budaya Numidia, Punisia, dan Romawi. Keunikan Douga terletak pada kondisi bangunannya yang masih utuh, serta pemandangan lembah subur di sekelilingnya yang menambah keindahan alami situs tersebut. Selain nilai sejarahnya,
Douga juga menjadi simbol kebanggaan nasional Tunisia yang menunjukkan bagaimana peradaban lokal mampu berdampingan dan berkembang di bawah pengaruh besar kekaisaran dunia. Sekitar 200 km di selatan Tunis, berdiri megah Amfiteater El Jem. Bangunan ini dibangun pada abad ketiga Masehi oleh Gubernur Romawi Gordian dan menjadi saksi bagaimana kota kuno Tidrus pernah menjadi pusat ekonomi penting di Afrika Romawi. Amfiteater ini mampu menampung lebih dari 35.000 penonton yang digunakan untuk pertunjukan gladiator dan acara publik. Dengan dinding batu pasir yang menjulang dan lengkungan raksasa yang masih kokoh, El Jem disebut sebagai amfiteater terbesar ketiga di dunia setelah Colosseum Roma dan Capua di Italia. Amfiteater El Jem membuktikan bagaimana Tunisia pernah menjadi pusat kebudayaan besar dalam Kekaisaran Romawi dan hingga kini tetap menjadi kebanggaan dunia arkeologi. Dari pesona pantai Jerba yang damai, kejayaan masa lampau di Douga, hingga kemegahan arsitektur El Jem, Tunisia menawarkan perjalanan menyusuri waktu yang luar biasa. Negara kecil di Afrika Utara ini terus menjaga warisan sejarahnya, menjadi bukti bahwa keindahan dan kebesaran peradaban tak pernah benar-benar hilang. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini, terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jepira beserta tim bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.